Yes. Halo teman-teman, selamat hari Minggu semuanya, selamat pagi. Oke, yang bisa on cam, coba on cam dulu ya teman-teman, biar kita sama-sama memuji Tuhan. Yo, yang bisa on cam, silakan dipersilakan untuk on cam. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, sebelum mulai ibadah hari ini, mungkin kita bisa berdoa dulu yuk. Saya akan pimpin satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan sungguh mengucap syukur di mana Tuhan boleh berikan kami satu pagi yang cerah, Tuhan, di mana Tuhan masih boleh berikan kami kesehatan untuk bangun di pagi hari ini, Tuhan. Tuhan tidak lupa juga kami mengucap syukur di mana Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama teman-teman kami di ibadah KR ini, Bapak. Biar kiranya Tuhan saja yang boleh menolong, Tuhan saja yang boleh memimpin jalan ibadah ini. Hingga akhirnya, Bapak, terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, Mazmur 151 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Jadi teman-teman, di pagi hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama memuji Tuhan di dalam persekutuan KR ini. Kita sama-sama mengumandangkan puji-pujian kita ke tempatnya Tuhan yang Maha Tinggi sambil kita menyanyikan lagu NKB 5 yang berjudul Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Ibadah pagi ini kita landasi dengan satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung hanya atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Menyertai kamu juga. Oke teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sebuah prosa karya Eko Triyono yang berjudul Agama Apa yang Pantas Bagi Pohon-Pohon. Aku mengira seandainya pohon-pohon beragama, hewan-hewan berideologi, dan para jin dan tuyul membuat undang-undang mengendalikan kekuasaan, hukum, dan juga politik. Masihkah kita pantas disebut sebagai manusia? Ini suatu prosa yang sebenarnya cukup menarik untuk saya. Satu prosa yang membuat saya sedikit merenungkan makna dari prosa ini, bahwa sekiranya kalau kita melihat pohon-pohon di hutan atau bunga-bunga di ladang, mereka itu hidup saling berdampingan. Nggak mungkin satu ladang ataupun satu hutan hanya ditumbuhi oleh satu pohon yang sama. Pasti mereka hidup berdampingan dan mereka hidup serasi. Juga demikian dengan hewan-hewan. Hewan-hewan akan membentuk suatu tatanan ekosistem yang cukup baik ketika mereka bisa saling berdampingan. Ketika mereka bisa saling hidup dengan tatanan keseimbangan alam semesta itu. Tapi kenapa kerap kali kita sebagai manusia sulit untuk bekerja sama dengan orang di sekitar kita? Kerap kali kenapa kita manusia sulit untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kerap kali kita malah melukai hati-hati
orang di sekitar kita tanpa kita sadari itu. Di pagi ini saya mau mengajak teman-teman sama-sama merenungkan hal apa saja yang sudah kita lakukan dari mulai seminggu ke belakang, mulai sebulan yang ke belakang, atau bahkan setahun ke belakang, atau mungkin beberapa waktu yang cukup lama ke belakang gitu. Kita mau sama-sama merenungkan kehadiran Tuhan. Kita nggak cuma mau mengaku dosa kita, tapi juga kita mau membawakan nama-nama orang-orang di sekitar kita yang tanpa sengaja kita lukai hati mereka. Kita mau bawa mereka juga ke dalam doa. Mari teman-teman, saya mengajak kita semua untuk merenungkan hal-hal tersebut sambil musik boleh dimainkan. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa kami yang berterta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami anak-anakmu datang ke hadirat Tuhan dengan rasa bersalah dosaan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerima kami kembali. Untuk biar kiranya Tuhan boleh kembali melayakkan kami untuk datang menemuimu di hadiratmu Bapak. Biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh membantu kami untuk berproses di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah-langkah kami. Biar kiranya Tuhan juga boleh mendidik dan mengajari kami sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, Bapak. Tuhan juga yang boleh menerima doa ini dari tempat Tuhan yang maha tinggi, Bapak. Amin. Saya akan membacakan sebuah berita anugerah kita yang diambil dari Daniel 9 ayat 9. Teman-teman boleh sambil membuka Alkitabnya ataupun Alkitab yang ada di handphonenya. Daniel 9 ayat 9. Saya akan memimpin pembacaan ini sambil teman-teman membacanya di tempat teman-teman masing-masing. Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Oke, jadi 9 ini ditulis khususnya di perikop ini tentang saat itu Daniel merasa bahwa bangsanya itu telah dari Tuhan dan tidak mengikuti sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan. Tetapi Daniel yang justru hamba Tuhan malah mau merendahkan hatinya untuk berdoa, merasakan turut sepetanggungan terhadap bangsanya itu kepada Tuhan. Dan di sini Daniel juga cukup mengimani bahwa dalam pemberontakan bangsanya terhadap Tuhan, ternyata Daniel tetap mengimani bahwa Tuhan akan memberikan senantiasa kesayangan dan keampunan bagi bangsanya. Gitu sih. Nah, teman-teman, untuk meresponi berita anugerah ini, mungkin kita juga sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini
di mana tema angkatlah suaramu. Kira-kira apa nih pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Ko Evans dalam firman Tuhan hari ini? Mari teman-teman, kita mempersiapkan hati kita sambil kami menyanyikan lagu Kami Berkumpul Memuji-Mu. Kepada Ko Evan dipersilakan. Ya, thank you Albert. Selamat pagi semua. Pagi kok. Apa kabarnya pagi hari ini? Iya, beberapa udah buka mic-nya tuh ya. Yuk kita buka mic sama-sama ya. 1, 2, 3, ucapkan selamat pagi semua gitu ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Iya, senang deh dengar suara kalian semua ya. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar ya dari satu bagian Mazmur pasal 59. Nah, nanti saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh seorang teman saya dan istri saya ya, Kak Heidi Kabul yang sudah ada di sini. Say halo dulu Kak Heidi Kabul. Halo teman-teman. Halo Kak. Iya. Nanti Kak Heidi akan sharing ya. Nanti saya akan perkenalkan Kak Heidi ini siapa ini ya. Apa dia saya undang pada kebaktian kita pada pagi hari ini. Nah, baiklah, mari kita berdoa lebih dahulu ya sebelum kita membaca dari Mazmur pasal 9, kita merenungkannya dan mungkin nanti ada pesan-pesan yang penting sekali buat kita. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi memohon kepadamu ya Allah, isilah hati dan pikiran kami, jiwa kami, roh kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Karena kami rindu ya Bapa, dalam setiap saat hidup kami bisa memuliakan-Mu, kami bisa menyenangkan-Mu. Walaupun kami menghadapi situasi yang sulit dan mengancam, kiranya Engkau tetap menjadi perlindungan kami dan kekuatan kami. Terima kasih ya Bapak. Persembahkan waktu perenungan ini ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, nah mari kita bersama-sama ya membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 59 ya. Sambil saya akan share screen, silakan buka Mazmur pasalnya yang ke-59. Saya akan bacain buat kita sekalian ya. Mazmur pasal 59. Oke, sudah ya? Baik, demikian Mazmur 59. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuhnya.
Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit lawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku, dan lihatlah, Engkau, Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Jangan mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja, mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dering dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau, Tuhan, menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Kuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteruku. Janganlah membunuh mereka. Bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu. Bukanlah mereka, ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap katakannya, oleh karena sumpah serapa dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan, tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku dengan kasih setianya. Demikian pembacaan firman, dan setiap kita yang memeliharanya itu akan sungguh berbahagia loh dalam hidup kita. Rekan sekalian, tema kita pagi hari ini tuh diberi judul oleh pengurus ya, angkatlah suaramu ya. Mari kita lihat sekali lagi ya, Mazmur 59. Ini saya mestinya 17-18 kalau dalam bahasa Indonesia ya. Fokus kita terutama di kedua ayat ini nih. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku bagi mazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Nah teman-teman, Mazmur 5 ya akan membuat kita atau memberikan kita pada pagi hari ini 3 pelajaran penting yang kita mau dapatkan ya. Penting yang saya akan bagikan. Yang pertama, bahwa manusia, engkau dan saya, kita semua, kita butuh ya. Yang kedua, kita bisa dan mungkin punya keyakinan kepada Allah dalam hidup kita. Kita bisa loh untuk punya keyakinan kepada Tuhan Allah kita. Yang ketiga, kita perlu puji Allah, Tuhan kita ya, dengan terus-menerus senantiasa. Nah ini 3 pelajaran yang saya akan bagikan kepada nanti ya, dilanjutkan dengan sharing nih dari Kak Heidi ya. Nanti saya akan cerita tentang Kak Heidi. Oke, mari kita, yaitu
Apa maksudnya? Mengapakah dari dan kita bisa belajar tentang rasa aman? Nah, dari Mazmur 59 kita melihat bahwa Daud itu memohon perlindungan dari Allah dari ancaman musuhnya. Ayat yang pertama ya, ditegaskan di sana bahwa ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Jadi Daud itu terancam untuk apa? Untuk dibunuh. Jadi ancamannya bukan main-main nih. Ancamannya nggak ringan. Ancaman keselamatan nyawanya, keselamatan hidupnya. Daud sungguh merasa khawatir nih. Ya, dia minta kepada Allah. Yang kedua, lepaskanlah aku daripada musuhku. Ayat 3, lepaskanlah aku dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang yang minta lepaskan aku, ya itu pasti orang yang sedang terancam sekali kan, khawatir sekali, takut sekali. Kalau enggak dia nggak akan teriak gitu ya, lepaskanlah aku. Jadi Daud butuh apa? Butuh rasa aman. Nah, Daud butuh rasa aman secara khusus, secara spesifik dari ancaman musuhnya yang mengancam jiwanya, mengancam nyawanya. Nah, engkau dan saya, kita juga butuh rasa aman. Ya, kita semua manusia butuh rasa aman. Nah, dalam hal apa nih? Saya mau tanya. Kita tuh butuh rasa aman dalam hidup sehari-hari. But menurut kamu, Bet, dalam hal apa, Bet, kita butuh aman dalam hidup kita sehari-hari? Butuh merasa aman ya, Pak? Dalam hal apa? Mungkin dalam situasi-situasi yang mengancam kita seperti ketakutan, gitu, atau hal-hal lain yang mengkhawatirkan diri kita sih. Gitu. Nah, apa nih contohnya dalam kehidupan remaja ini, Bet, yang mengancam, yang bikin remaja khawatir? Apa ya? Mungkin yang paling karena konteksnya remaja kali ya kok. Mungkin contohnya adalah tentang relasi lawan jenis mungkin kok yang paling relate dengan remaja. Kayak takut ditinggal atau takut apalah kayak gitu kok. Oke. Diputus gitu ya? Ya. Oke. Iya, betul banget. Jadi, itu juga satu ancaman, satu situasi yang bisa membuat kita ngerasa, aduh, kalau gue diputusin, kalau gue ditinggalin, apa jadinya gitu. Ya pasti setuju banget, Bet. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu contoh ya dari Albert bahwa pasti ada gitu loh dalam situasi hidup kita sehari-hari di mana kita butuh rasa aman. Ya. Dan wajar sekali. Semua orang, kamu dan saya butuh rasa aman. Kalau orang udah nggak butuh rasa aman dan merasa, wah enggak, gue emang nggak butuh rasa aman, gue mau fine-fine aja. Gimana, Bet, menurut kamu kalau ada yang ngomong kayak gitu? Mungkin nggak ada orang kayak gitu, dia nggak butuh rasa aman. Menurut saya nggak mungkin sih kok. Karena kayak kalau dia merasa fine-fine aja, merasa hidupnya baik-baik aja, justru disitulah ada ketidakbaikan dalam hidupnya. Betul. Wah, bagus sekali Albert. Kalau jadi mahasiswa saya langsung, saya kasih A kamu, lulus. Ketika orang bilang, enggak, gue nggak butuh rasa aman, justru disitulah dia sedang butuh rasa aman. Iya, betul banget yang Albert bilang. Karena apa? Karena orang-orang yang demikian hanya menyangkali bahwa sebenarnya hidup kita tuh begitu rapuh, hidup kita begitu rentan. Ya, setiap saat, setiap waktu, ya kita nggak tahu. Keluar jalan aja, ada orang yang pikir, wah dia udah hidup sehat, makannya sehat, diet dengan baik, keluar jalan, tahu-tahu ketabrak dong. Ya, jadi dia mati bukan karena sakit, tapi karena ditabrak mobil. Jadi kita semua rapuh sekali. Ya, nah Daud itu membutuhkan rasa.
Kita manusia butuh rasa aman. Cuman masalahnya nih, apa respon kita kalau kita tuh sedang mengalami situasi yang mengancam? Nah, dalam ilmu psikologi ada dua respon orang biasanya nih. Orang lari atau orang menghadapi ancaman tersebut. Nah, respon apa yang biasanya kita lakukan ketika kita menghadapi ancaman? Nah, misalkan mungkin ancaman kita bukan ancaman nyawa ya. Kita nggak tuh musuh yang mengancam jiwa kita. Mungkin ancaman kita adalah nilai-nilai di sekolah. Mana nih Erik yang punya waifu ya Erik ya di belakang itu. Erik, kalau menurut kamu Erik, Ya kok. ketika remaja misalkan terancam, misalkan takut gagal di sekolah, takut nilainya jelek, apa respon yang biasanya kita lakukan? Waduh, kalau misalkan takut sih, biasanya kita cari pelarian ya. Oh, ya biasa sih kalau saya sih nggak berdoa ya dulu. Nggak tahu sih, cuman kalau ya, mungkin kalau biasanya misalkan, ngapain? misalkan mungkin ini sih kayak misalkan tergantung sih kalau misalkan kayak masa belajar, mungkin saya belum tentu belajar juga gitu ya. Saya berdoa aja, coba karena ada berdoa lah, yang penting berserah aja gitu. Tapi bingung sih kok kalau kayak gini. Menurut saya kalau terima ancaman nggak tahu juga bersih ngapain ya gitu ya. Lebih random aja sih kok kalau saya nikmatin aja gitu ya, kadang-kadang kayak ya udah jalanin aja apa yang akan di alam gitu sih kok. Gitu. Betul. Berarti dengan kata lain kalau tadi ya nanti berserah terhadap apa hasilnya, berarti tetap menghadapi dong situasi itu, di mana kalau ada ujian ya udah hadapin dan hasilnya gimana, kayaknya Erik tadi berserah ya. Tapi kan ada juga Erik istilahnya ketika menghadapi situasi yang dia pikir nanti gue bakalan gagal nih, gue kayaknya dapat nilai jelek nih, apa yang terjadi akhirnya dia itu melarikan diri. Melarikan diri mungkin bentuknya adalah bisa jadi mulai dari nggak ikut ujiannya, atau bahkan ketika ujian pun akhirnya sama sekali dia nggak mau jawab gitu loh. Ya udah dibiarin aja gitu loh soalnya. Mungkin nggak tuh begitu Rick? Kalau nggak ada ujian, kayak nggak mungkin sih harusnya. Nggak tahu sih ya. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena teman-teman saya kan kita semua tidak pernah belajar gitu pas SMA ya. Kayak kita tetap menghadapi aja gitu kan. kita jadi akan bodo amat melawan gitu ya. Iya, yang gimana penting terserah gitu ya. Kita percaya dengan remedial gitu. Biasanya kita mempercayakan diri, oke ada remedial di Oh iya kita, betul. Gitu. Betul nggak? Kalau kampus beda cerita kok. Kalau kampus mungkin bisa dipikirin lagi. Kampus lain karena nggak ada remedial. Betul. Nah itu juga salah satu. Mungkin mikirnya ya udah nanti gue ada remedial lah, nanti gue ikut remedial aja gitu. Tapi bisa jadi nggak kayak gitu tuh sebuah pelarian Rick sebenarnya? Ya itu pelarian sih Pak, harusnya sih Pak. Iya kan? Jadi sebenarnya dia nggak menghadapi situasinya kan, dia nggak benar-benar nyiapin, dia nggak ngadepin, tapi ya udahlah, ada remedial ini, ntar gue remedial aja deh gitu. Betul tuh. Itu kondisi zaman saya yang berbeda, atau Kak Heidi ya, atau mungkin Kak Heidi juga. Kak Heidi bener ya, zaman kita nggak ada remedial kayaknya Kak Heidi ya. Iya, nggak ada. Iya, zaman apa adanya, iya. Zaman sekarang ada remedial gitu loh. Nah, anak-anak saya itu ada remedial juga. Iya, jadi betul sekali. Nah, gimana respon kalian? Nanti nih, habis khotbah ya, ada waktu breakout room. Coba sharing ya di grup ya. Mungkin tadi di sekolah, mungkin juga tadi yang kayak Albert bilang, ketika ditinggalin pacar atau ditinggalin seorang yang disukai atau ya, kita mungkin kamu terancam karena takut dapat kritikan, dapat feedback negatif dari orang, atau juga mungkin ketika kamu nggak diterima oleh teman-teman di lingkungan kamu, ya. Di grup breakout room sharing ya. Respon apa yang biasanya kamu lakukan ketika menghadapi situasi-situasi itu? Ya, nanti sharing. Nah, kita lihat yang ketiga. Ya, Daud itu punya keyakinan yang kokoh kepada Allah. Ya. Jadi, ketika dia terancam, dikatakan, dia doakan, ya, dia sampaikan, tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Ya kekuatanku, aku berpegang padamu. Sebab Engkau Allah adalah kota bentengku. Jadi Daud ya punya keyakinan
Dan di dalam dirinya, di dalam pikirannya, bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Nah, teman-teman sekalian, bahayanya gini nih, pada saat kita terancam, kita takut, kita khawatir, kita itu di dalam pikiran kita ya bisa teralihkan. Kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Amin. Tetapi ancaman itu seringkali jadi kelihatannya lebih gede dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lebih besar dari Allah kita. Saya tuh sering tuh ngalamin kayak gitu waktu saya takut. Kali ketakutan saya jadi lebih besar dari Tuhan yang hidup. Padahal itu semuanya adanya di mana? Di pikiran kita. Nah, teman-teman sekalian, coba kita belajar dari Daud. Bahwa kita perlu bilang sama diri kita, pikiran kita. Hei, pikiranku, Allah itu Maha Kuasa. Allah lebih besar dari ketakutan yang aku hadapi sekarang. Dari ancaman yang aku hadapi sekarang. Dari kemungkinan aku gagal, dari kemungkinan aku ditinggalin, dari kemungkinan aku nggak diterima. Allah lebih besar. Allah berkuasa. Allah Maha Kuasa. Itu tuh, ya. Jadi belajarlah dari Daud dan katakan kepada dirimu dan katakan kepada Allah, ya Allah, Engkau kekuatanku, Engkau Maha Kuasa. Amin, teman-teman kalian. Jangan biarkan ketakutanmu, ancamanmu itu menguasai ya pikiranmu ya. Kalau enggak, udah akhirnya enggak istilahnya mudah sekali ya kamu akan melarikan diri ya dari ancaman tersebut. Oke. Nah, yang ketiga, terakhir sebelum saya minta Kak Heidi sharing, Daud memuji Allah. Tindakan Daud ketika dia terancam, dia memuji Allah. Ya. Ayat 16-17 ya. 17-18 kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau tempat makmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Nah, ini yang nanti kita mau belajar, juga mungkin sharing dari Kak Heidi, bahwa Daud ketika terancam, dia memuji Allah. Teman-teman, ini respons yang nggak biasa kan? Tadi kan saya udah bilang, secara psikologis, orang itu ketika menghadapi ancaman, dua biasanya. Dia fight atau dia flight. Ya, dia lari atau dia hadapi. Tapi yang Daud lakukan, dia justru melihat ke atas. Dia nengok ke atas. Dia melihat ke Allah dan memuji Allah. Oh, luar biasa. Teman-teman, kalau engkau lihat ke dalam dirimu, ya, ke dalam pikiranmu, seringkali kalau udah ada ancaman, begitu kacau, akhirnya apa? Jadi tambah takut, tambah khawatir. Seringkali lihat ke depan, oh ya, kalau engkau nggak menghadapi, kau melarikan diri. Tapi mungkin kau perlu lihat ke atas. Kau perlu lihat ke Allah. Sama seperti Daud, dia memuji Allah. Nah, rekan-rekan kalian, Daud ya melihat bahwa Allah itu menjadi kota benteng dan tempat pelariannya. Allah itu kekuatan. Ya, dan dia selalu bisa mengandalkan ini yang luar biasa. God's mercy. Kasih setia. Kasih setia. Mercy. Apa mercy? Mercy itu adalah kita tuh nggak layak tuh, nggak pantas tuh terimanya. Ya. Bukan karena kita tuh hebat, kita tuh jagoan, kita tuh kuat. Jadi waktu kamu terancam nih, apapun situasinya ya, memang kita tuh nggak bisa. Kita tuh lemah. Tapi hebatnya, Allah itu penuh dengan kasih setia. Allah itu limpah dengan kebaikan. Ya. Nah, teman-teman, mengapa penting sekali memuji Allah? Karena kita bicara dengan konteks ini mengenai pujian yang memang masuk 9 nih dalam bentuk, dua bentuk ya. Satu dalam bentuk doa dan juga pujian ya. Nanti kita akan belajar nih sebentar lagi dari Kak Heidi.
Ya, saya perkenalkan dulu ya, ya. Saya stop share dulu. Nah, Kak Heidi ada di sini ya. Saya mau kasih lihat sedikit Kak Heidi ya. Iya, Profil Kak Heidi boleh ya? boleh. Nah, saya udah buka tadi sebentar nih. Kak Heidi itu punya website. Jadi nanti kamu boleh ya cek-cek sebentar ya. Ini promoin sedikit Kak Heidi, saya endorse nih. Ini websitenya Kak Heidi nih ya. HeidiKabul.com. Jadi Kak Heidi ini adalah seorang composer, arranger, ya, apalagi nih, pokoknya luar biasa. Punya banyak project terkait dengan musik tentu saja. Jadi mengapa saya undang khusus Kak Heidi? Karena jelas, ya saya itu gak pinter musik, ya istri saya bisa ya main piano, ya tapi jauh lebih hebat karena dia memproduksi musik-musik yang bagus. Ya, kita dengar singkat ya satu karya Kak Heidi ya, boleh ya? Iya, boleh. Kita dengar singkat. Saya juga udah buka tadi. Ini ada YouTube-nya. Sebentar saya coba. Nah ini kita lihat YouTube-nya Kak Heidi sebentar ya. Nanti saya share screen, share sound. Iya. Nah ini kita lihat ya. Oke, 1 menit aja deh sebentar. Iya, thank you. Cukup. Nah, itu kalau kita dengerin terus kayaknya, aduh hati pasti pengen berdoa terus. Jadi, saya mau persilakan Kak Heidi. Saya memang minta Kak Heidi untuk sharing ya, pengalaman dan memang keahlian dia di bidang musik, bagaimana dia bisa mengajar kita soal mengapa memuji Allah, mengapa penting dan terutama dalam menghadapi situasi yang sulit dan mengancam. Silakan Kak Heidi. Ya, terima kasih Ko Evan. Selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur kalau Ko Evan minta saya pagi ini untuk sharing. Benar-benar di luar ekspektasi sebenarnya. Tapi berbicara tentang pergumulan, yaitu kebutuhan rasa aman manusia dan tentang pujian yang sesuai dengan tema kita pagi hari ini itu pas buat saya gitu. Dan apa yang Ko Evan tadi sudah sampaikan dari awal dan semua yang menjadi refleksi kita pagi ini tuh menggugah saya kembali untuk mau membagikan nih sekarang nih hati saya nih lagi dalam keadaan apa ya, mengkilas balik pengalaman dan kalau misalnya bisa dibilang ya ada rasa apa ya, tremblingnya gitu, ada rasa sisi vulnerable kerapuhan manusianya gitu. Tapi dengan background saya sebagai musisi itu semua terangkum di dalam apa yang bisa saya sharekan hari ini. Bagaimana dengan pergumulan dan dengan lagu pujian untuk Tuhan itu bisa menguatkan kita dan juga bisa menguatkan orang lain gitu. Nah, kalau tadi ada 3 poin dari Ko Evan, saya juga akan mencoba untuk merunutkan poin itu gitu ya. Yang pertama, Ko Evan tadi tulis tentang kebutuhan rasa aman. Manusia merasa
nggak aman dan butuh kepastian gitu. Kalau dalam konteks teman-teman, pergumulan apa yang ada pada saat umur kalian, usia kalian, ya coba misalnya tentang nilainya nggak bagus misalnya, atau mau daftar sekolahan maunya yang itu, tapi keterimanya yang itu gitu. Kayak aduh, kayak tertolak, sedih sekali rasanya. Ya tadi yang disebut tentang gebetan gitu ya, pacar. Kalau yang udah lebih dewasa dikit, pemuda, teman hidup, ya kan. Aduh, aku teman hidupnya takut nih nggak dapet, atau aduh takutnya nggak sesuai selera aku gitu. Tapi lebih dalam lagi di dalam keluarga mungkin ada yang berpikir tentang merasakan tentang kok kehidupan keluarga aku mama papaku berantem terus ya. Aku gak enak nih tiap hari begini gitu. Ada yang bergumul dengan penyakit yang sangat serius gitu. Udah nggak tahu lagi harus bagaimana gitu. Ya itu semua keadaan kita yang nggak perfect sebagai manusia. Kita rapuh. Nah, tapi tiap hari kita melaluinya gitu. Kita nggak bisa keluar dari itu karena kita masih tetap terus hidup gitu. Nah, kalau dalam konteks saya, pergumulan apa yang saya hadapi saat ini dan saya mau share ke teman-teman adalah saya udah menikah 10 tahun teman-teman. Dan pergumulan yang paling besar di dalam hidup saya yaitu kami belum dikaruniai anak. Ya, itu suatu pergumulan yang 10 tahun ini digumulkan, didoakan, dilakukan berbagai cara, itu gak ada jawabannya gitu. Jadi kita sampai bertanya, Tuhan, kok doaku gak dijawab-jawab gitu. Dan kalau setiap kali ngomong ini, walaupun saya udah berdamai sih dengan diri saya sendiri, tapi masih ada rasa bertanyanya gitu. Seperti Tuhan kenapa gitu. Nah, kalau kalian belajar biologi nih, SMP, SMA gitu ya, biologi kan pasti udah sampai kepada tahap bayi tabung gitu ya, IVF, bagaimana cara bekerjanya gitu. Sampai saya udah ambil keputusan itu. Oke, ya udah deh, kalau emang Tuhan izinkan untuk ini jalan yang harus saya tempuh, oke, saya akan lanjutkan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjalankan itu gitu. Semua prosedur sudah saya jalani, makan bergizi, tidur cukup, olahraga, obat-obatan, vitamin maksudnya. Itu udah saya lakukan sesuai dengan saran dokter gitu. Dan pada saat kalau kalian tahu bayi tabung itu mempertemukan 2 sel manusia yang sangat kecil. Saya juga baru tahu setelah menjalani ini. Jadi benar-benar bagaimana di mikroskop itu, wah karya Tuhan luar biasa. Sangat kecil tapi habis itu bisa berkembang gitu menjadi kita semua ini gitu. Itu sesuatu yang saya syukuri pada saat saya melihatnya. Wow, ini ajaib banget gitu. Sampai pada saat dipertemukan di dalam lab, saya pikir apapun Tuhan bisa lakukan kok. Mungkin ini alat yang Tuhan berikan, ya udah saya jalanin. Ternyata pada saat dipertemukan di dalam di laboratorium, dia tidak membelah dengan semestinya gitu. Jadi kenapa Tuhan nggak mau pakai sih apa yang saya lakukan ini untuk bisa menjawab doa saya gitu. Frustasi dan kecewa sama seperti kalian misalnya. Tuhan, aku udah belajar mati-matian ini. Kenapa nilaiku masih segini gitu? Tuhan sayang nggak sih sama saya gitu? Saya udah melayani Tuhan, udah setia, udah menyerahkan ke seluruh hidup, waktu, tenaga gitu. Tapi kenapa Tuhan nggak menjawab doa saya gitu?
Nah, itu yang tadi seperti Ko Evan bilang, inilah titik nadir ya. Apakah saya mau lari atau saya tetap mendekat pada Tuhan gitu. Pada saat itu pilihan kita harus ditentukan. Kalau kita lari, ya udah kita di luar Tuhan deh. Tapi pada saat kita mau tetap fight gitu bersama Tuhan, itu akan membawa kita kepada suatu perjalanan yang panjang dan mengguncang iman kita gitu, berkali-kali sepanjang hidup kita. Nah, pada saat itu setelah embriolog bilang, oh kamu, oh ini Bu maaf ini nggak bisa dilanjutkan lagi. Udah, saya sempat berhenti saat itu dan oh ya udah Tuhan, ini udah nggak bisa saya pikirkan lagi gitulah. Pokoknya saya udah lakukan yang terbaik. Makanan saya pantang, yang dokter nggak seru gitu. Bayangin suami saya makanin KFC, saya nggak boleh gitu kan. Rasanya aduh, menahan itu gitu. Tidur jam 10, ya saya juga nggak kalong-kalong banget sih. Terus olahraga tiap pagi gitu. Ya udah Tuhan, tapi kenapa gitu? Saya lakukan yang terbaik sesuai logika yang saya pikir masuk akal. Tapi ada dua hal yang Tuhan buat saya tak gitu. Hal yang pertama, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pada saat itu logika saya terlalu jalan, sampai kayaknya kalau logika kita belajar di sekolah kan 1 + 1 sama dengan 2. Udah makan sehat, udah olahraga, udah tidur cukup, hasilnya nggak ada gitu. Itu pergumulan kayak gitu teman-teman. Jadi ada hal yang nggak bisa kita dapat hasilnya gitu pada saat itu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya langsung, oh iya, saya terlalu bermain logika ya di sini. Saya terlalu mengukur apa yang menjadi ukuran manusia gitu. Apa yang menjadi ukuran Tuhan belum tentu logika. Jadi saya melihat lagi di ayat itu depannya apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Pada saat saya pikir logikanya harusnya bisa, tapi udah. Jangan pikir ke situ deh. Jangan pikir ke situ. Balik. Mungkin Tuhan bukan maunya itu gitu. Balik. Tiap kali gitu, kayak jadi orang sakau gitu, kayak aduh logika, enggak balik gitu. Jadi berusaha untuk mengalihkan logika gitu. Dan saya melihat sekolah mengasah logika kita, betul ya? Kita sekolah itu baik karena logika kita terasah. Tetapi kita nggak pernah mengasah iman kita. Iman kita dibiarkan kering, dibiarkan tidak punya power, tidak punya kekuatan gitu. Dan satu-satunya sekolah yang bisa mengasah iman kita yaitu pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi sepanjang kehidupan kita. Kita sekolah mengasah logika, kita tamat sampai S1, S2, S3. Tetapi iman kita akan terus diasah sampai sepanjang kehidupan kita. Itu yang buat saya jadi, oh ya Tuhan, logika saya terlalu bermain gitu. Oke, sekarang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lupakan logika itu bahwa dengan begini kamu bisa berhasil, dengan begini kamu bisa berhasil gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa kita jawab dengan logika. Itu hal yang pertama gitu. Berhubungan dengan iman ya berarti ya. Hal yang kedua yang berhubungan dengan iman, yaitu saya bertanya-tanya, Tuhan, orang lain kok kayak gampang-gampang aja gitu. Mau ini bisa, mau itu bisa. Mau punya anak cepet ya bisa juga gitu. Kayak suatu barang komoditi gitu kesannya gitu. Kok saya nggak bisa gitu. Pertanyaan lagi, saya udah melayanimu loh Tuhan. Saya menyerahkan segenap hidup saya gitu. Apakah saya bukan anakmu gitu. Tapi Tuhan kasih jawaban lagi dari Ibrani 12. Kalau teman-teman baca Ibrani 12 itu indah banget. Kamu tuh anakku gitu. Kamu dikasih dihajar seperti ini, itu karena kamu anakku. Ya bukan berarti orang yang nggak dihajar bukan anak Tuhan gitu ya. Tapi kamu harus terima bahwa
Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Dan dilanjutkan Ibrani 12 ayat 10, dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh kekudusan di dalamnya. Jadi saya pikir, oh Tuhan ngajar, walaupun nggak enak. Dibilang tiap ada ganjaran yang nggak akan ada sukacita, tapi duka cita gitu. Dan itu yang saya alami untuk melalui pergumulan ini, dan juga teman-teman yang saat ini sedang bergumul ya, bahwa sebagai anak Tuhan, kita dihajar dan dididik. Bukan berarti dia nggak sayang sama kita, malah kita adalah anaknya gitu. Karena itu dia mau mendidik kita. Supaya kita mendapat kebaikan, yaitu mendapatkan kekudusan di dalam dia gitu. Jadi saya pikir dari dua hal ini ada suatu, pada saat kita bilang fight atau flight, saya pilih fight ya tadi ya. Dan pada saat saya pilih fight, Tuhan menyatakan ini, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan logika lagi. Yang kedua, ya udah, memang kamu harus jalanin itu. Gak ada yang salah kok dengan itu. Gak apa-apa, itu untuk kebaikanmu dan juga untuk kekudusan, dan semua yang terjadi itu untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Jadi teman-teman, apa yang saya lakukan akhirnya setelah akhirnya ya udah, kondisi saya juga nggak mungkin untuk keluar duit terlalu besar terus gitu kan. Ya udah Tuhan, saya angkat tangan deh, saya pasrah. Kalau memang saya ikut aja Tuhan, apa yang Engkau mau nyatakan buat saya gitu. Mungkin melalui kejadian apa yang ada di dalam hidup saya, itu bisa menjadi sesuatu gitu yang Tuhan mau nyatakan, entah buat siapa, entah buat saya, entah buat orang lain gitu ya. Tapi kalau itu untuk kebaikan kita, ya saya terima gitu. Dan kalau itu memang saya tahu Yesus sayang sama saya. Dan pada saat saya bikin lagu yang itu, yang Jesus Love Me itu, dan saya muter setelah saya bikin, saya dengar lagi, ya Tuhan sayang sama saya, tapi dengan cara yang berbeda gitu, dengan cara yang nggak bisa saya pikirkan gitu. Jadi kalau dengar lagu itu, wah bisa berdarah-darah, nangis gitu. Kayaknya Tuhan sayang sama kalian, tapi pergumulan itu tetap kalian jalani sebagai bagian dari sekolah iman sepanjang hidup kalian gitu. Dan kalau misalnya sesuai tema hari ini, angkat pujian ya. Jesus Love Me itu memberikan kekuatan buat saya. Bukan berarti karena seorang music producer jadi saya jadi musik itu khusus buat saya, enggak. Tapi pada saat kita mengangkat pujian, kata-kata yang dari nyanyian itu menguatkan kita, berbicara kepada kita, sehingga menguatkan dan memberikan kita kepastian bahwa Tuhan selalu hadir buat kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah pada saat saya menderita saya harus masih memuji Tuhan, saya jadi berpikir bahwa haruskah saya nunggu hasilnya sesuai dengan doa saya dulu? Ya, saya dikasih akhirnya anak, baru saya memuji Tuhan gitu. Ternyata saya gumulkan bahwa dalam perjalanan menuju hasil, entah hasilnya bagaimana, proses ini yang dilihat oleh orang lain, proses itu yang juga bisa memberkati, yang bisa juga menjadi kesaksian gitu. Kenapa? Karena proses ini selama 10 tahun ternyata mengubah karakter saya. Yang tadi saya pikir, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Bukan, salah. Ternyata apa yang Tuhan mau, yang Tuhan mau, yang Tuhan mau, yang Tuhan mau.
Orang saya cuma ciptaan kok, saya nggak bisa bilang, saya mau ini Tuhan. Loh, kamu hidup di dunia, saya yang kasih anugerah itu, ya semua kembali lagi, kamu nggak bisa mikirin diri kamu sendiri. Kamu punya purpose of life gitu, yang harus kamu lakukan untukku gitu. Membuat kita menjadi punya kacamata baru melalui proses. Bagaimana ternyata Tuhan punya rencana di dalam sel-sel kecil itu gitu. Dan akhirnya seperti kalian bisa, dan seperti kalian dan saya, dan bisa menjadi berkat buat orang, bisa pelayanan, bisa membantu orang lain dari yang kasat mata gitu. Proses membuat kita mengerti master plan dia buat kita. Kita cuman hidup di satu titik, satu waktu, satu masa. Kita buta gitu. Tapi pada saat kita mau untuk belajar dalam proses itu, melihat secara keseluruhan master plan Tuhan itu apa buat kita. Jadi kita nggak akan hidup sia-sia, teman-teman. Kita punya tujuan untuk apa kita hidup gitu. Dan seperti dalam Mazmur tadi 59, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan itu benteng hidup kita. Tuhan menyayangi kita, dan tiap kali kita kembali kepadanya, dia akan memberikan kita kekuatan. Kita nggak akan dibiarkan sendirian gitu. Kalau saya boleh kutip dari Roma 8 ayat 28, kan kalau kita ayat hafalan kita pasti hafal kan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Teman-teman coba deh browsing dalam terjemahan Passion Translation. Dalam bahasa Inggris ya, itu lebih indah lagi. Dikatakan bahwa, so we are convinced that every detail of our lives is continually woven together for good. Woven itu dirajut. Jadi kejadian ini semua Tuhan yang rajut gitu. Complicated kan, susah gitu untuk merajut sesuatu yang menjadi sesuatu yang indah gitu. Itu yang saya yakini di dalam iman saya. Sehingga pada saat saya melihat suatu proses itu juga nggak main-main loh teman-teman. Bahkan proses itu berdampak lebih besar daripada hasilnya gitu. Ya pada saat hasilnya, oh ya akhirnya bisa lo punya anak gitu. Hasilnya, oh ya terima kasih Tuhan. Terus semua orang memang akan bersyukur pada Tuhan, menjadi suatu kesaksian besar, Tuhan menjawab doa. Tetapi pada saat proses itu kita buat jadi kesaksian, Tuhan, orang lain akan melihat, oh Tuhan bekerja luar biasa di dalamnya. Jadi saya merasa pada saat saya bergumul sekarang, tetap saya harus memuji Tuhan, tetap memberikan kekuatan buat saya melalui syairnya. Tetapi di satu sisi juga hal itu menguatkan orang lain. Pada saat orang lain juga mengalami pergumulan juga gitu. Saya yakin kita semua nggak ada yang lepas dari pergumulan sekarang. Pasti ada aja kecil-kecil. Tiap hari ada aja yang dipikirin gitu. Tapi kita belajar bersama-sama bahwa kita bernyanyi buat dia. Kita menyaksikan kebesarannya di dalam segala proses kehidupan kita. Hasilnya terserah Tuhan gitu. Nah, itu pengalaman saya teman-teman, yang sampai sekarang juga saya belum tahu jawabannya gimana, tapi mudah-mudahan ini menguatkan teman-teman juga. Mungkin kalian ada yang bergumul tentang masalah apapun, jangan khawatir bahwa tetap kalian di dalam sekolah iman saat ini gitu ya, untuk kebaikan kita gitu. Ada satu lagu yang mau saya nyanyikan buat teman-teman. Lagu ini udah agak lama juga, tapi syair dari lagu ini merangkum apa yang saya bawakan hari ini, dan biarlah itu juga menjadi kekuatan buat teman-teman semua. Saya mau share syairnya dulu.
Judulnya adalah Trust His Heart. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our heart in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. His is the master plan, and He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but His is the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like He. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you can't trace His hand, trust His heart. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Heidi. Saya pribadi sangat diberkati oleh sharing Kak Heidi ya. Nah, belum saya suruh aja udah pada kasih lambang hati itu. Ya. Coba mungkin saya minta silakan Mas tulis di chat gitu ya. Apa berkat yang kamu dapat, singkat aja di chat. Dikuatkan mungkin, atau diberkati atau apapun ya. Silakan tulis di chat ya. Nah Kak Heidi, satu hal nih, saya ngalamin gini, waktu dalam situasi yang sulit atau pergumulan gitu ya, selain dari tadi ya, penting sekali Kak Heidi tekankan berulang kali, ini kita sekolah iman nih ya, sedang mengasah ya, dan melihat bagaimana Tuhan mengasihi. Tapi ada efek gini loh Kak, waktu memuji Allah dalam situasi yang sulit mengancam itu, jadi itu membuat pikiran saya jadi teralih gitu loh. Tadinya mikirin situasi yang sulitnya gitu ya. Jadi kayaknya ketika memuji Tuhan tuh pikirannya jadi teralihkan ke Tuhan. Gimana menurut Kak Heidi efek itu? Benar kok Evan. Ada satu pengalaman juga nih. Ini di luar yang tadi sebenarnya. Saya terbangun jam 2 pagi gitu ya. Dalam keadaan yang takut banget. Benar-benar sampai bergetar gitu. Akhirnya
saya coba untuk dengerin lagu gitu. Kau tidak kan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Pada saat itu langsung teduh hati saya gitu. Kita jadi mengingat kasih Tuhan gitu, ketimbang kita mikirin masalah kita. Dan sebenarnya itu yang Tuhan mau dari kita. Kita memang hidupnya nggak perfect, tapi ya Tuhan terima bahwa memang kita nggak akan pernah perfect gitu. Tapi pada saat kita berfokus pada Tuhan, itu yang jadi kekuatan kita dan mengalihkan kita kepada kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang menguatkan kita. Benar kok Evan, aku setuju. Yep, thank you Kak Heidi. Bersyukur sekali ya, semoga pembahasan kita dari Mazmur pasal 9 ini dan terutama tadi juga sharing dan pengalaman dan pembelajaran dari Kak Heidi itu bisa membuat kita makin percaya akan kasih Tuhan, akan siapa Allah, dan membuat kita akan hidup dengan terus memuji Allah senantiasa. Baik, mari kita tutup, kita berdoa sebentar ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, berkat-Mu, untuk kasih setiamu, untuk Daud yang mengajar kami ketika dia terancam, dia terus berfokus pada Engkau ya Allah, dan dia memuji Engkau. Ajar kami dalam setiap saat situasi hidup kami yang sulit dan mungkin dalam gumulan yang mengancam kami juga bisa terus ingat kepadamu, fokus kepada Engkau, dan memuji Engkau senantiasa. Terima kasih ya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum lebih lanjut nanti di grup ya, sharing 2 hal. Itu situasi apa yang sulit, yang bergumul ya, yang mengancam kamu ya. Apa respon kamu? Yang kedua tadi seperti Kak Heidi bilang, kamu nunggu hasilnya atau di tengah-tengah proses kamu mau bersaksi, mungkin melalui pujian, melalui nyanyian, melalui ucapan syukur kepada Allah. Ya, nanti sharing di grup. Silakan. Next, saya kembalikan ke Albert. Thank you, dan Kak Heidi untuk sharing firman-Nya. Ini kita langsung breakout room aja kali ya, teman-teman. Jadi langsung dibagikan breakout room, terus kita sharingkan dua pertanyaan tadi yang dari Ko Evans. Mungkin Pak Edi boleh dibantu dibuat breakout room-nya. Buat teman-teman yang udah di-invite, langsung join aja ya ke breakout room-nya. Jadi langsung di-sharingkan. Michelle bisa masuk ke breakout room, Michelle. Ko Heidi sama Ci Heidi mau ikut masuk ke breakout room juga atau mau tunggu di sini aja? Ya boleh. Gimana? Tunggu Masuk di aja ya, nggak apa ya, kita Ya, tunggu teman-teman yang lain. Nah aja lah. Ya, aku sign dulu sebentar. Udah aku sign.
Ya, kita akan sama-sama melakukan yang Manasuri dulu ya. Oke. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasuli yang berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Teman-teman boleh ambil posisi terbaik kalian supaya kalian nyaman dalam berdoa. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kebaktian yang sedang berjalan hari ini. Ya Bapak juga sebentar kami akan mengangkat beberapa pokok doa syafaat. Teman-teman, yang pertama kita mau berdoa bagi pemerintah dan para tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Kita sama-sama mau berdoa agar Tuhan bisa memberikan hikmat kepada para pemimpin dan juga para nakes dalam keputusan dan kebijakan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk persiapan acara Natal yang sedang berjalan. Semoga segala persiapan yang sedang dipersiapkan bisa berjalan dengan lancar dan baik dalam perjalanan mereka. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk teman-teman kita yang baptis hari ini. Semoga mereka bisa terus mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati sesuai dengan pernyataan iman mereka hari ini di hadapan gereja. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk regenerasi KR yang sedang berjalan. Biarlah kiranya setiap nama yang sudah dimasukkan dan sedang dalam penghubungan bisa mengumpulkannya dengan baik dan juga mereka bisa memikirkannya dengan baik juga. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat yang sedang berulang tahun. Juga inilah beberapa pokok doa yang kami angkat ya Bapak, yang mungkin jauh dari kata sempurna, tapi biarlah Kau yang menceritakannya dan menjawabnya sesuai waktu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Aku balikin lagi ke Albert. Oke, teman-teman, kita mau mempersiapkan sebagian dari apa yang kita punya untuk pekerjaan rumah Tuhan. Sebelumnya saya mau mengundang teman-teman untuk membuka Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 sebagai ayat dari persembahan hari ini. Mazmur 119 ayatnya yang ke-108. Demikian bunyinya. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Oke, teman-teman, sambil mempersiapkan sebagian dari apa yang kita punya, nanti mekanismenya persembahan boleh teman-teman scan barcode yang tertera di layar device kalian. Sambil kita mempersiapkan, boleh menyanyikan lagu Bapak Abraham. Mari kita satu dalam doa, teman-teman. Tuhan, sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan. Sungguh mengucap syukur di mana Tuhan masih boleh berikan kami berkat melalui orang tua kami. Sungguh mengucap syukur di mana Tuhan masih boleh pimpin orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam perannya sebagai pemenuhan ekonomi keluarga Bapak. Bapak, biarlah kiranya sebagian dari apa yang kita punya boleh kami persembahkan ke hadirat Tuhan melalui gereja Tuhan. Biar kiranya apa yang kita punya juga boleh dikelola dengan orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam gereja ini, supaya ini menjadi suatu hal yang bisa bermanfaat dan digunakan dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, inilah doa kami. Haleluya, amin. Amin. Nah, teman-teman, cukup memberkati sekali sih firman hari ini. Temanya kan hari ini, angkatlah suaramu. Nah, beberapa waktu lalu, mungkin sekitar sebulan atau sebulan lebih yang lalu, tiba-tiba aja saya punya satu pertanyaan nih. Saya mau share ya soal pencarian jawabannya gitu dari pertanyaan ini. Jadi waktu itu saya berpikir gini. Orang Kristen itu kan ibadahnya identik dengan nyanyian, dengan puji-pujian gitu kan. Bahkan dari lahir biasanya kan udah ada ibadahnya gitu kan, dinyanyikan. Bahkan sampai meninggal pun biasanya orang Kristen sebelum tutup peti pun ada ibadah dan dinyanyikan pula gitu. Tadi juga Ko Evan share bahwa Daud pun di dalam menghadapi ancamannya juga bernyanyi gitu justru. Nah, jadi kayak ibadahnya orang Kristen itu terlalu identik dengan nyanyian sampai saya berpikir bagaimana kalau misalnya ada orang Kristen yang terlahir dengan tuli. Biasanya orang Kristen yang terlahir tuli itu biasanya satu paket dengan dia tidak bisa berbicara. Lalu saya tanya-tanya gitu kan, bagaimana caranya orang Kristen ini bisa beribadah di dalam hidupnya. Sampai akhirnya saya diskusi dengan salah satu orang jemaat KR juga gitu kan tentang pertanyaan ini. Dan ternyata saya mendapati jawaban yang kurang memuaskan kepala saya sih. Sampai seiring berjalannya waktu, pertanyaan itu cukup menggantung gitu dan cukup menghantui pikiran saya. Sampai suatu ketika, mungkin teman-teman juga tahu ya, di Instagram itu ada akun Kristen Selubung. Waktu itu adminnya itu lagi ngadain live IG gitu kan. Yang mana kita tahu adminnya itu punya latar belakang pendidikan teologi gitu. Dan saya bertanya di situ, bagaimana orang Kristen yang terlahir tuli, yang mana notabene satu paket dia tidak bisa berbicara, bagaimana cara ibadahnya? Nah, ternyata di sini saya cukup membukakan pikiran saya juga sih. Si admin dari Instagram itu berkata bahwa
sebenarnya ibadahnya orang Kristen itu bukan cuma nyanyian. Justru orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara sekalipun, dia bisa merenungkan Tuhan di dalam kebatinannya. Itu pun merupakan salah satu ibadah gitu. Ternyata ada sisi-sisi yang saya lupakan gitu. Ada sisi-sisi yang saya kurang membuka mata tentang hal itu. Bahwa tadinya saya pikir bahwa ibadahnya orang Kristen cuman ya sekedar nyanyian gitu. Jadi Tuhan bisa melakukan banyak cara sih. Sama mungkin kalau di antara kita kan ya orang Kristen identik dengan nyanyian gitu kan. Bagaimana kalau misalnya ada orang Kristen yang suaranya nggak begitu bagus dalam hal bernyanyi, nggak pintar bernyanyi lah. Ya mungkin ya kalau hal itu sih saya pikir bisa dilatih atau cara paling efisien kalau emang nggak punya waktu dan kondisi nggak memungkinkan untuk dilatih, mungkin ketika ibadah datang ke gereja ya carilah sekiranya tempat duduk yang dekat-dekat speaker gitu biar suaranya ketutupan. Gitu. Tuhan emang nggak ngelihat seberapa bagus suara kita, cuman kan jemaat di sebelah kasihan dong terganggu. Gitu. Sama tadi secara khusus saya mau say thank you nih buat Kak Heidi gitu, Kak Heidi. Tadi firmannya ada satu bagian yang cukup menenggut saya sih, di mana dikatakan bahwa Kak Heidi tadi berkata sekolah itu kerap kali mengasah logika kita tapi bukan mengasah iman kita gitu. Ini kalau saya boleh share sedikit, jadi saya adalah seorang mahasiswa fisika dari salah satu universitas di Indonesia gitu kan. Ya seperti yang kalian tahu, belajar fisika itu pasti ya membutuhkan logika gitu. Maksudnya ya saya senang untuk berpikir dan berlogika gitu. Mungkin kalau misalnya ilustrasinya 1 dikurang 1 adalah 0, saya bisa bertanya 0 itu sebenarnya suatu nilai atau bukan? Berapa nilainya kalau itu sebuah nilai? Atau kalau bukan, kenapa dia harus ada? Gitu. Saya bahkan bisa bertanya sampai segitu. Di dalam jurusan saya ini ya jurusan fisika gimana? Secara gamblang mahasiswanya didoktrin untuk percaya bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Alias alam semesta ini terjadi karena dentuman besar itu si Big Bang. Dan alam semesta terjadi dengan sendirinya. Dosen-dosen saya secara gamblang mendoktrin hal itu. Yang awalnya itu ya cukup kayak dilema sih untuk saya yang mahasiswa fisika sekaligus Kristen. Bahkan kalaupun saya belajar di kelas kosmologi itu di kelas kosmologi itu bisa mereka sudah bisa istilahnya. Mereka bisa menjelaskan bagaimana alam semesta ini bahkan akan berakhir itu bagaimana, ada 3 skema yang mereka bisa jelaskan kayak gitu. Yang mana ini cukup mengguncang iman saya juga sih sebenarnya. Saya pernah sharing juga sama salah seorang anak KR juga sih tentang hal ini. Cuman ya dia berkata gitu, dia bilang ke saya bahwa hati-hati bahwa ilmu yang saat ini lu pelajari, ilmu yang saat ini mungkin emang yang lu tekuni itu bisa jadi berhala buat iman lu. Awalnya saya malah merasa kayak enggak lah, gue fan aja kok belajar fisika, malah karena emang gue suka gitu kan. Gue ngerasa fan aja dan nggak ngerasa itu sebagai suatu bentuk ancaman sebenarnya. Ya padahal ya itu juga sebenarnya satu buah ancaman yang saya nggak sadari gitu sebenarnya. Ya tadi juga Pak Evan nanya kalau misalnya kita terlalu senang merasa baik-baik aja, sebenarnya kita nggak baik aja sih di situ. Itu sih sharingnya. Jadi teman-teman juga boleh sambil memikirkan dan juga sambil merenungkan juga aplikasi apa sih yang akan kita ambil ke depannya untuk dari firman ini. Saya mengundang teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu Yesus Kekasih Jiwaku.
Pada Ko Evans, dipersilakan untuk dilakukan. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita akhiri persekutuan dan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum akhir, Beth, itu di GKI Pinangsi ada satu komunitas mereka yang tuli dan bisu itu untuk berkumpul bikin satu persekutuan di sana. Siapa tahu kamu nanti main-main ke sana. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk persekutuan dan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya segenap pujian, segenap doa, segenap firman yang telah kami dengar, pelajaran yang kami terima, semuanya memuliakan Engkau ya Allah. Semuanya menyenangkan-Mu, menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Kiranya kasih daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Kristus Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, menolong kita untuk menghadapi segala situasi hidup kita yang mungkin mengancam, menakutkan, jadi pergumulan buat kita. Terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.